Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi kita masuk ke pertemuan keempat hari ini ya, Dek. Mengenai ukuran pemusatan. Oh, invalid meeting. Kita nggak pakai ini ya, pakai meeting ID, langsung klik aja link tersebut. Nah, udah langsung dia masuk ke ke Zoom-nya. Nggak pakai meeting ID. Oke, untuk rata-rata ya ukuran pemusatan ya, rata-rata min atau X bar, nah di sini ya. Terus median, modus. Untuk rata-rata ukuran harmonis tidak kita bahas hari ini ya, Dek. Itu tambahan saja untuk dipelajari sendiri ya, karena di ujian pun saya tidak akan dikeluarkan. Ini kan membutuhkan waktu yang banyak. 1, 2, 3 ini saja udah banyak waktu yang dipakai. Terus lagi membuat tabel distribusi frekuensinya. Jadi ukuran pemusatan itu merupakan nilai tunggal yang mewakili semua data atau kumpulan pengamatan, di mana nilai tersebut menunjukkan pusat data. Jadi pusat datanya itu ada 3, rata-rata hitung, median, modus. Ya. Rata-rata ukur dan rata-rata harmonis tambahan saja. Kemudian untuk rataan hitung, kita pakai, udah kesini aja giginya. Nah, kita pakai rumus ini untuk data yang tidak mengulang ya. Jadi untuk data yang bobotnya 1, maksudnya 1 orang 1. Contohnya apa itu ya? Nama orang dengan tinggi badan misalnya. Ya. Terus dia nggak berulang, frekuensinya 1. Untuk data yang mengulang dengan frekuensi tertentu, misalnya kayak yang kemarin nilai statistika ya kan. Nilai 5 ada 2 orang, nilai 6 ada 3 orang, nilai 7 ada 1 orang. Nah, itu dikalikan nilainya dengan frekuensi orang per nilai seluruh frekuensinya. Ya. Terus contoh, nah ini kita pakai yang pertemuan kedua dari pertemuan 3 semalam kan minggu lalu itu kita tentang penyajian data, ya kan? Ada tabel distribusi frekuensi, ada diagram batang, diagram lingkaran, grafik, ya kan, ogive, histogram, poligon frekuensi. Nah, itu yang kita bahas pertemuan 3. Untuk pertemuan 4, ukuran pemusatan. Nah, ini yang kita ambil kembali ke pertemuan 2 minggu yang lalu, ya. Yang diambil adalah alternatif kedua. Masih ingat ya, Dedek? Interval kelasnya ini, ya. Untuk nilai tengah, ini jumlahkan bagi 2. Ya kan? 9 tambah 21 kan 30. Bagi 2, 15. 22 tambah 34, 56. Bagi 2, 28. 35 tambah 47, 82 ya. Bagi 2, ya, bagi 2, 41. Nah, ini sama seterusnya sampai 87 tambah 99 bagi 2. Berapa itu? 186. Ya kan? Bagi 2, 93. Gitu. Nah, frekuensinya juga sesuai dengan tabel di alternatif 2 minggu yang lalu di pertemuan 2, Dedek. Untuk kelas pertama 9 sampai 21 frekuensinya ada 3, 4, 4, 8, 12, 23. Ini sesuai dengan yang 2 minggu yang lalu ya. Nah, untuk fx kalikanlah x1 kali f1 atau f1 kali x1. Ini 3 kali 15, 45 ya kan. F2 kali X2, 4 kali 28, 112. Nah, terus 8 kali 54, terus sampai dia 6 kali 93, 558. Nah, si Fx-nya ini, Fixi, dijumlahkan. Jadi dia sigma Fx. Atau kalau mau diurutkan, sigma Fixi, I-nya dari 1 sampai N. Itu kalau lebih lengkapnya ya, Dedi. Tapi karena kita tidak pakai I, cuma sigma Fx saja,
Maka jumlahkan saja. Sigma itu kan jumlah. Ya, F1X1, F2X2, F3X3, F4X4, F5X5, F6X6, F7X7. Jumlahkan 3.955. Untuk frekuensi sama F1 tambah F2 tambah F3 tambah F4 tambah F5 tambah F6 tambah F7. Dia sigma Fi sama dengan 60. Jadi sigma Fx per sigma F 65,92. Nah, ini yang mudah sekali sebenarnya hitungnya ya. Yang penting ketelitiannya, Adik. Kemudian ini rata-rata hitung juga, tapi menggunakan kode U. Ya, U. Sebenarnya ini mempersulit saja. Apa ya? Tidak praktis kalau menurut Ibu. Ya. Jadi saran saya pakai yang tadi saja, Adik. Yang rata-rata hitung. Ini kita kan tinggal mengalikan ya kan. F-nya kalikan dengan X-nya. Nah, kalau pakai kode U, kita ngitung lagi -3, -2, -1. Pertengahannya dibuat 0. Nanti ke atas dia negatif, ke bawah dia positif. Dikalikan lagi dengan C. Ya, FU per sigma F. 55 per, ada lagi C-nya di sana 13. C ini interval ya, jadi atau lebar kelas. Hitung dari 9 sampai 21. Atau perhitungan lebar kelas yang ada di slide pertemuan 2. Nilai C ini kan sama dengan R per K. Masih ingat? R-nya itu range atau jangkauan dengan cara data terbesar kurangi data terkecil. Terus K-nya itu banyak kelas dengan cara pakai rumus aturan Stargess. K sama dengan 1 tambah 3,3 logaritma N. Jadi C-nya itu R per K, ya, dapatlah 13 ini. Ya, atau ngitung dari tabel saja bisa ya. 9-nya ikut, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Itu ada 13. Gitu. Kemudian ini untuk data berbobot ya. Si A dapat nilai 65 untuk tugas, 76 untuk MIT atau UTS, 70 untuk ujian akhir. Tugas bobotnya 2, MIT bobotnya 3, ujian akhir bobotnya 4. Jadi rata-rata hitung 2 kali 65 ditambah 3 kali 76 ditambah 4 kali 70 per jumlah semua bobot 2 tambah 3 tambah 4 ya. Nah, atau kayak kita ngitung nilai akhir, Adik-adik. Nilai akhir untuk KHS ya, nilai A, B, C, D. A, amin, ya kan. B plus ada. B saja ya kan. B min, kemudian C plus, C dan C min. Untuk D dan E. Itu sama. Ya, hitunglah bobot presensi atau kehadiran 10%. Tugas dia 10%. Kuis terbalik ya. Tugas yang 20%. Kuis yang 10%. UTS 25%, UAS 35%. Nah, kalikanlah untuk nilai. Jadi presensi 10% kali 100 misalnya. Kemudian tugas 65 ya kali, tugas berapa tadi? 10%. 65 kali 10%. Terus kuis nggak ada di sini ya. Kuis 75 misalnya, kalikan dengan bobot kuis 20%. Tambah MIT atau UTS 25% kalikan 76. Ini misal ujian akhir 35% kali 70. Nah, jumlahinlah nanti dapat rentang nilai di sana. Kemudian cocokkan dengan rentang nilai pembobotan. Kalau dia A berapa? Ini contoh saja ya. Ini oh iya, rata-rata hitung atau median tadi sudah ya, Adik. Median ini nilai tengah. Jadi kita cari dulu kelas yang ada nilai tengahnya. L0-nya ini tentukan ya. L0 adalah batas bawah kelas median, C-nya itu lebar kelas atau interval, N banyak data per 2, F besar jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas yang mengandung median. Berarti frekuensi kumulatif. Ya, frekuensi kumulatif. Sampai tapi
frekuensi kelas yang median tidak ikut dihitung. Jadi frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Nah, F kecil baru frekuensi kelas median. Contoh, biar jangan pusing kita lihat contohnya langsung. Ntar ya, ini ketutup. Kita geser dulu. Ini dia. Letak median pada data ke 61 sampai 73. Dari manakah asalnya? Nah, ini kan data kita ada 60. Ya, 60. Kalau kita cari nilai tengah, berarti kan bagi 2. Jadi 60 ke kiri, 60 ke kanan. Nah, karena dia data genap, berarti letak mediannya itu antara data ke-30 dengan data ke-31 di tengah, ya kan? Atau mencari letaknya itu N per 2. N tambah 1 per 2. 60 tambah 1, 61 bagi 2, ya, 30 setengah. Letaknya di 30 setengah. Nah, letak 30 setengah kita lihat di sini ya, Dede. Bukan frekuensinya, tapi kumulatifnya. 3 tambah 4 kan 7. 7 tambah 4, 11. 11 tambah 8, 19. 19 tambah 12, 31. Tadi letak median ada di 30 setengah. Berarti letak mediannya itu ada di kelas 61 sampai 73 dengan frekuensi 12. Nah, makanya di sini ditulis letak median ada pada data ke 61 sampai 73. Sehingga nilai batas bawah 61 kan 60 setengah, Adik-adik. Kurangi dengan 0,5. Ini kan sudah saya jelaskan pada frekuensi tabel distribusi frekuensi, ya kan? Batas bawah dan batas atas itu ada. Ini batas bawahnya. F besar jumlah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kelas median kan ada di sini ya, di 12, frekuensi 12. Berarti F besarnya itu jumlah 3 tambah 4 tambah 4 tambah 8, yaitu 19. Nah, sehingga untuk median sama dengan L0 tambah C. C ini kan udah Ibu beritahu sebelumnya ya. Lebar kelas atau intervalnya 13. Ini N per 2 dikurang F besar per F kecil. Ini 60 setengah tambah 13 kali 60 per 2 kurang 19 per 12. Kalau Dede lihat di kalkulator, boleh hitung langsung ya, 30 kurang 19 dulu, Dede. Baru bagi 12, baru kali 13, baru tambah 60 setengah. Baru dapat hasilnya 72,42. Coba kita cek. Di kalkulator langsung hitung saja bisa ya, 60 setengah ditambah 13, tapi buka kurung. Buka kurung. 60 per 2 itu. Bu. Kenapa? 13-nya dari mana? Lebar kelas atau interval, nilai C. Yang sebelumnya Ibu jelaskan di sini. Mana tadi? Ini nilai C ini tadi kan ada, saya jelaskan. Itu dari rentang antara 9 sampai 21 Ya, kan, Bu? 13. iya. Atau yang 22 sampai 24 ya, rentangnya 17. tapi 9-nya ikut dihitung. Dua-duanya ikut dihitung. Atau lihat di slide pertemuan 2. Mencari nilai C, itu ada R per K. R-nya itu banyak jangkauan ya, range. Nilai besar kurangi nilai paling kecil. Per K, kayaknya banyak kelas pakai aturan Stargate. Dapat 13 waktu itu. Atau langsung lihat dari sini pun bisa ya, 9 sampai 21. 9-nya ikut, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 9-nya ikut, dapat 13. Itu interval atau lebar kelas. Ya, kurung 2 kali ya, Dedek. Ini 30 kurang 19 dulu. Baru bagi 12, tutup kurung lagi. Dapatnya 72,4167. Dibuatkan 72,42. Gitu. Bisa? Oke, untuk modus. Nah, ini coba. Fotonya boleh kameranya dibuka dulu, Dedek. Saya mau ambil bukti Zoom. Gak apa-apa, beberapa orang aja lah.
semua. Iya, yang dapat aja ya. Oke, saya ambil dulu. Biar ini apa? Enggak. Udah tutup nanti baru keingat ya kan. Kayak waktu itu belum screenshot. Oke. Masuk lagi. Untuk modus, nah, modus ini adalah nilai yang sering muncul. Rumusnya L0 masih pakai batas bawah kelas modus ya. Kalau yang tadi L0-nya batas bawah kelas median. Ditambah C kali B1 per B1 tambah B2. B1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya. Ya, kita cari dulu kelas modus ada di mana, kurangi dengan frekuensi yang sebelumnya. Kalau B2 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi tepat satu kelas sesudah kelas modus ya. Kita lihat contoh biar nggak bening. Nah ini, cari kelas modusnya dulu Adek. Berarti yang sering muncul itu kan 23 kali ya kan di sini. Nah, berarti kelas yang sering muncul terletak antara 74 sampai 86, yaitu 23 kali muncul. Sehingga batas bawah kelasnya ini kan 74 ya, berarti 73,5. B1 selisih frekuensi modus dengan kelas sebelumnya. Berarti 23 kurang 12, 11 hasilnya. B2 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Berarti 23 kurang 6 sama dengan 17. Nah, langsung hitung modus tadi L0 tambah C kali B1 per B1 tambah B2. Langsung aja di kalkulator Adek 73,5 tambah 13 buka kurung ya, 1 kali buka kurung 11 per 28. Ya kan, 11 sama 17 28. Hasilnya 78,6071. Ya, dibuatkan dia 78,61. Ada yang mau ditanyakan Adik atau langsung di e-learning saja nanti? Dua yang di e-learning sudah Ibu jawab ya Adik. Rataan harmonis itu dia pecahan ya. Makanya dia dibalik n-nya ke atas, sigma 1 per x-nya di bawah. Ya, tadi siapa nanya? Rahmawati atau Ayu tadi? Ayo, Bu. Ayu. Nah, ini untuk rata-rata harmonis. Dibalik dia ya. Yang n-nya memang seperti itu rumusnya. Karena hasilnya merupakan harmonik. Kalau rata-rata biasa, rata-rata X bar, rata-rata min, berarti kita mencari rataan data. Jumlahkan bagi rata, udah. Terima kasih ya, Bu. Ya, ada di learning ya, sudah Ibu jawab. Nah, hubungan empiris, tadi yang Rahmawati nanya apa? Nanya apa ya? Udah saya jawab di learning ya. Tiga kemungkinan kesimetrian kurva distribusi data. Kalau kita gambarkan dia di Excel melalui buat grafik ya, kita kan sudah dapat nilai rataan hitung, median, dan modus. Nah, nanti kalau kita mau membandingkan, mau digambar dalam grafik, kalau nilai ketiganya hampir sama, maka kurva mendekati simetri. Berarti dia kayak kurva normal, simetris. Nah, tapi kalau modus lebih kecil dari median, median dan modus lebih kecil dari rata-rata hitung, maka kurva miring ke kanan. Tapi kalau rata-rata hitung lebih kecil dari median, rata-rata hitung dan median lebih kecil dari modus, ya maka kurva miring ke kiri. Ini boleh dilihat di Excel ya kalau adik-adik mau tes yang tadi. Yang ini saja yang sudah kita cari. Gambar pada satu grafik, dapatlah dia miring ke kiri atau ke kanan. Kalau kita lihat di sini,
Kita belum cari nilai rata-rata di sini ya, Dek. Untuk tabel yang ini kan rata-ratanya belum dicari. Kita sudah tadi. Udah ya, udah. Berarti rata-rata 65,95. Ini mau habis baru gabung. 65,92 rata-rata hitung. Mediannya 72, sama dia. 72,42. Modus 78,61. Berarti kan rata-rata hitung lebih kecil dari median dan lebih kecil dari modus. Berarti kurvanya miring ke kiri nanti. Coba dicek betul nggak? Buat di Excel. Oke. Dilanjut di e-learning saja ya. Banyak yang sudah, ini berapa orang? Adinda, Alfia, Atika, Alfia, Alia, Ariska, Ayu, Dina, Dinda, Fajar, Fitria, Bukhori, Melani, Rahma, Rana, Rika, Rizkia, Suganda, Safira, Trinabila. Kemarin komisarisnya siapa? Siapa, Bu? Alia ya? Alia, Bu. Ya. Udah di screen kan, Bu? Alia? Udah. Oke lah. Nanti saya lihat adik-adik, kalau memori rekaman kita ini kurang dari 64 MB ya, itu bisa Ibu kirim ke WhatsApp kalau mau diulang. Kan kemarin yang di kelas PS minta rekaman ini juga, karena kan sekali lewat kan kadang kita nggak ngerti ya kan. Hitungannya kan agak lumayan banyak. Kalau dapat yang matematika. Kadang suka lupa, Bu. Ya, yang matematika yang seperti ini harus diulang-ulang, adik-adik. Ibu lihat nanti kalau cukup memorinya dikirim di WhatsApp ya, kalau enggak pelajari sendiri saja di slide-nya. Kenapa nggak dikirim melalui YouTube, Bu? Di-upload ke YouTube saja. Iya, Bu, diupload ke YouTube. Ibu belum buat channel. Ada channelnya. Nantilah coba ya. Ya, Bu, nanti kami subscribe. Oh iya. Ya nah, nanti Ibu coba dulu. Jadi YouTuber nanti ya kan. Kalau Ibu kumpul kan banyak sekali videonya loh. Amin. Dari semester sebelumnya kan banyak itu. Ya, tapi diulang ya kan. Cuma kelasnya kan beda-beda. Oke, adik-adik, kita lanjut e-learning saja. Tapi Ibu batasi sampai jam 20.25 ya, batas kita. Ini Puji selalu terakhir. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.